Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Asoy Project. Kali ini saya akan sedikit review dan membahas tentang tang buaya atau crocodile pliers. Sebelah kiri saya ini dari Toho, teman-teman. Toho ini sudah sangat terkenal ya untuk dari segi kualitas dan build quality-nya cukup bagus. Dengan harga yang kelas menengah, ini saya dapatkan di 165.000. Sementara untuk CH Hansen ini harganya di 145.000. Ini sudah turun teman-teman harganya ya. Dari awal itu di atas 200-an. Kemudian kita akan lebih terperinci lagi untuk membahas keunggulan maupun kekurangan dari kedua tang buaya yang berukuran 10 inch ini. Oke teman-teman, ini yang Toho. Seperti ini packingnya. Ini saya sudah buka sebelumnya ya teman-teman. Di sini tertulis 10 inch strike jaws easy release locking pliers. Jadi yang dimaksud isi release locking pliers di sini biasanya ada tuas ya teman-teman, tuas tambahan untuk merilis kekuatan cengkramnya. Jadi seperti yang model ini saya punya Chris Bow, ini yang long nose. Jadi kalau yang biasa ini ada tuas tambahan untuk merilis, kita gerakan ke depan untuk membukanya. Jadi seperti ini. Nah sementara yang Toho ini tidak ya teman-teman. Jadi kita hanya dorong tuas yang sebelah depan ke sana, maka akan terbuka cengkraman. Di sini ada tertulis torsi lock fasten setup ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk knopnya ya, untuk mengatur bukaan atau daya cengkram dari tang buaya ini teman-teman. Oke, kita akan buka dari packingnya ya. Untuk bodinya diberi lapisan hitam, semoga tidak cepat terkelupas ya teman-teman. Ya seperti ini teman-teman, build quality-nya. Bagus ya teman-teman kalau Toho kualitasnya. Tidak perlu diragukan lagi untuk kualitasnya Toho. Bisa teman-teman lihat di sini ada grafiran merek Toho ya. Juga yang sebelah belakangnya. Kemudian di sini ada tulisan USA pattern. Ini nomornya. Kemudian untuk bahannya sendiri teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini tertulis chrome molybdenum. Jadi lebih kuat dari CRV. Untuk gagangnya nih teman-teman, ini dilapisin dengan plastik ya. Kemudian yang hitam ini dari karet. Kemudian kita akan lihat untuk geriginya ya. Jadi seperti ini penampakan geriginya ya teman-teman. Cukup tajam. Tapi geriginya ini yang sebelah sini hanya sampai di sini aja ya teman-teman. Ini yang bagian depan ini hanya seperti bagian yang dibuat sedikit kasar. Tapi kalau bagian atasnya ini sepertinya lebih halus daripada bagian yang di bawah. Jadi ini untuk springnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bagian sisi dalamnya rapi ya teman-teman. Kemudian yang sebelah sini saya coba ukur untuk bukaan jaws maksimum dari tang buaya Toho. Ini saya sudah putar counterclockwise. Untuk knobnya, ini top knobnya terbuat dari besi juga ya teman-teman. Untuk jawsnya sekitar 7 cm ya teman-teman, lumayan lebar juga. Kemudian akan saya ukur jaws pada posisi tuas atau gagangnya ini menjepit ya teman-teman. Kemudian untuk posisi adjusternya pada posisi terluar maksimum, tapi masih bersentuhan dengan ujung dari bagian yang ini ya teman-teman. Kurang lebih di 5 cm teman-teman. Yang berikutnya ada CH Hansen ya teman-teman. Jadi ini packingnya hanya seperti ini teman-teman. Tadinya seperti ini, kemudian ini di kabel tis ya. Kemudian ini sementara saya jepit dulu dengan kertas agar geriginya tidak langsung tertekan ya pada saat posisi terkunci seperti ini. Kemudian seperti ini untuk kertasnya ya, keterangannya. Di sini ada CH Hansen automatic. Ya, di sini yang bahasa Inggris. Di sini sih sepertinya dari Amerika ya teman-teman, tapi ini made in China di sini. Kemudian keterangannya di sini automatic patented locking mechanism automatically adjust the jaws to any size adjust without having to adjust a knob. Kan ini dikatakan 7 kali faster, 100% easier. Kemudian automatic tanpa knob. Nah, di sini nanti ada keterangan bagaimana kita meningkatkan atau mengurangi daya cengkram jawsnya. Ada putaran baut yang di sini nanti saya akan tunjukkan.
Ini ada tulisan C.A. Hansen di sini, seperti grafiran ya teman-teman ya, atau cetakan. Kemudian di sini ada tulisan automatic. Sini ada US, mungkin patentinnya ya, nomor patennya. Kemudian di sini ada tulisan set and forget. Jadi langsung kita buka, langsung dicengkram ya, tanpa harus putar knopnya. Mungkin itu maksudnya. Kemudian di sini ada tercetak 10 CJ. Ini maksudnya 10 inch curved jaws. Jadi ini yang jenis curved jaws ya teman-teman. Oke, saya buka dulu ya untuk ininya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini yang curved jaws. Jadi umumnya ada yang curved jaws, ada yang strike jaws. Yang Toho ini yang strike jaws, ada juga yang long nose. Itu yang umumnya untuk tang buaya. Kemudian ini bagian samping juga, sisi yang sebelahnya sama ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya adjustingnya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan, ini ada springnya yang besar. Kemudian ini ada baut adjust untuk clamping force-nya. Kemudian ini sisi sebelah sini seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk di keterangannya, kalau kita putar dia searah jarum jam, ini berarti meningkatkan clamping force-nya. Kalau kita putar berlawanan dari jarum jam, di posisi minimumnya ya, yang sebelah sini, ini ada spring kecil. Nah, ini akan menurunkan clamping force-nya. Nah, untuk geriginya seperti ini teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat untuk garis-garis geriginya ini sampai depan juga ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat geriginya. Nah, ini berbeda ya, yang sebelah sini sama sebelah sini itu beda. Yang dimaksud dengan keterangan di sini teman-teman, without having to adjust a knob. Nah, ini tanpa kita adjust knob di sini. Ini sudah otomatis teman-teman. Jadi dia akan menjepit tanpa kita harus adjust knob di sini. Jadi misalnya ada benda yang kita jepit, kita langsung jepit aja teman-teman. Nah, untuk kekuatan clamping force-nya itu kita bisa adjust di sini tadi. Jadi di setiap bukaan, seberapapun lebarnya atau kecilnya, clamping force-nya sama, tergantung penyetelan di sini ya teman-teman ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Oh ya teman-teman, untuk materialnya sendiri saya cek di deskripsi di link pembelian, ini tertulis Xiarmo ya materialnya. Tapi kalau di keterangan di sini ini nggak ada tertulis untuk materialnya CRV atau Xiarmo. Hanya kalau untuk di pliersnya sendiri ini tertulis alloy steel ya teman-teman. Nah, untuk gagangnya sendiri ini tidak dilapisi dengan plastik atau rubber ya. Ya kalau menurut saya ya memang kalau tidak dilapisi dengan rubber ya memang agak licin pasti teman-teman. Kalau untuk yang Toho ya hanya yang sisi sebelah sini saja yang dilapisi plastik dan rubber. Oke, ada juga yang dilapisi dua-duanya ya gagangnya ya, seperti punya Chris Bow. Nah, untuk bukaannya seperti ini. Nah, kita akan ukur nanti besarnya bukaannya ini berapa senti ya. Hanya di 4,5 cm ya. Jadi kalau punya Toho ya bukaannya seperti ini aja teman-teman. 45 derajat lebih sedikit lah ya. Jadi ini saya masih bisa untuk menjangkaunya ya. Jadi untuk one hand operation kayaknya ini lebih mudah, lebih gampang dibanding dengan punya C.A. Hansen. Dan ini terlalu seperti 90 derajat ya teman-teman ya. Jadi akan sangat susah kita untuk menjangkaunya dengan tangan saya yang kecil. Jadi harus dua tangan sepertinya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Baru kita tahan seperti ini. Untuk rilis dia ada sendiri ya, tuasnya teman-teman ya. Kalau untuk yang Chris Bow, ini kita kalau mau rilis kita tekan dia ke arah sini ya. Nah, kalau C.A. Hansen kebalikannya. Jadi kalau kita rilis, kita tekan ke arah dalam ya. Seperti ini. Kemudian dia akan terbuka. Ini kalau teman-teman lihat, ini ada semacam bagian untuk memotong kawat sebelah sini. Nah, sama seperti yang long nose tadi, tapi kalau saya lihat ini tumpul ya teman-teman. Mungkin hanya memotong kawat-kawat yang tidak begitu besar. Nanti kita akan coba praktekkannya, apakah mudah untuk memotong kawat dengan ini. Saya rasa memang agak lebih susah ya. Mending kita memakai tang kombinasi atau tang potong. Nah, teman-teman bisa lihat juga di long nose
plier ini. Nah, ini juga ada teman-teman untuk bagian memotongnya ya, walaupun saya raba juga ini sepertinya tumpul ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya akan coba jepit untuk locking plier CH Hanson yang otomatis ini ke pipa besi. Ini 1 in ukurannya ya, atau tepatnya 2,7 cm ya. Jadi ini memang untuk satu tangan agak susah ya teman-teman, jadi saya harus 2 tangan. Nah, ini baut adjusternya di posisi minimum ya teman-teman ya. Ini masih bisa bergerak sedikit. Nah, sekarang saya akan coba untuk meningkatkan clamping force-nya dengan menyetel baut adjusternya. Nah, ini lebih keras teman-teman. Nah, ini lebih kuat ya. Yang berikutnya saya akan mengklem di pipa scaffolding ya, ukuran 4,13 cm. Ini sepertinya bukannya maksimum ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini untuk baut adjusternya di posisi minimum. Ini saya harus tangan 2 ya teman-teman. Kuat ya teman-teman. Dan untuk merilisnya, kita dorong ini posisi ke belakang ya teman-teman. Kemudian seperti itu. Dan seperti ini kondisi matanya ya teman-teman. Sepertinya masih bagus. Yang berikutnya saya akan menggunakan tang buaya Toho yang strike jaws ya. Saya coba di hollow, ini reelnya lebarnya 3,3 cm. Kita adjust dulu kira-kira di sini teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Jika dirasa kurang kuat cengkramannya, kita bisa putar di sebelah sini teman-teman menggunakan obeng. Ini kuat teman-teman ya. Kemudian kita merilisnya hanya dengan menggerakkan tuas atau handle bagian depan saja. Yang berikutnya hollow, sisi sebelah sini ukurannya 1,3 cm. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini kuat teman-teman. Sekarang teman-teman bisa lihat untuk gerigi atau matanya masih bagus ya teman-teman. Nyobain bagian pemotongnya untuk memotong kawat benrat. Agak sedikit repot ya teman-teman. Nggak putus ya teman-teman. Kurang cocok sepertinya. Kemudian kita memotong kabel listrik ya, ini yang 1,5 mili. Putus ya teman-teman. Tapi sepertinya juga kurang cocok. Baik teman-teman, kesimpulannya untuk 2 tang buaya ini, Toho maupun CH Hanson, ini sangat worth it kita miliki ya. Karena dengan keunggulan masing-masing, seperti di Toho ini, untuk selling pointnya dia torsi lock faster setup, kemudian easy release locking pliers. Kemudian untuk CH Hanson sendiri, untuk selling pointnya 7 kali faster, 100% easier, no knob. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan segala rezekinya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.